Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. al-fatih lima uglik al-fatimi lima sabah nafil haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim Amin ya Allah. wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdaril azim. Amin ya rabbal alamin. Seluruh yang hadir malam hari ini dalam zikir Roda Asy-Syifa, yang mudah-mudahan baik santri maupun jamaah dan pengurus seluruhnya yang hadir mendapatkan naungan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dimudahkan segala urusannya, disehatkan, afiatkan badannya, disehatkan rohaninya. Amin. Mudah-mudahan dapat ilmu yang barokah, yang manfaat, baik dunia dan khusus akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, salah satunya kenikmatan iman dan Islam. Dan dengan nikmat itulah sampailah kita malam Jumat ini bermunajat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang sangat mulia karena dirinya kita ada. Seorang Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Tidak mungkin ada dunia ini kalau bukan adanya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kenikmatan dunia karena Nabi Muhammad. Kemuliaan orang tua karena Nabi Muhammad. Masjid mulia karena Nabi Muhammad. Bahkan Ka'bah dan Madinah menjadi kota yang sangat mulia karena kemuliaan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Siapapun orang yang menyebut nama Nabi Muhammad dalam salawatnya tidak akan membuat Allah cemburu, karena rangkaian salawat itu menjadi ibadah di hadapan Allah. Karena menurut firman Allah adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena salawat itu adalah perintah Allah dan bukan hanya untuk hamba yang beriman. Innallaha, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun yusalluna 'alan nabi, seluruhnya membaca salawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Bahkan man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang membaca salawat satu kali saja mendapatkan 10 rahmat. Nah, ini kita masih bulan Syawal, tapi sudah di penghujung bulan Syawal, di akhir daripada bulan Syawal. Bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Kita mundur 4 bulan ke belakang. Ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, bulan Ramadan, lalu saat ini di akhir ini namanya bulan Syawal. Dari keempat bulan ini berbeda-beda tentang keagungannya atau keutamaannya. Semua bulan milik Allah. Yang menciptakan bulan ini Allah, dan yang menaruh kemuliaan dari setiap bulan-bulan itu pun adalah Allah. Lalu kenapa setiap bulan ini berbeda-beda keutamaan dan kemuliaannya? Karena Allah tahu hambanya Allah itu gampang bete, gampang bosan, harus sering-sering dikasih bonus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bonus, maka akan ada semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya diceritakan tentang surga dan neraka, kenikmatan surga dan dahsyatnya, seremnya, mengerikannya api neraka. Kenapa hal itu telah dibocorkan oleh Allah? Agar hamba-hambanya Allah ini mau dan mampu melaksanakan ibadah kepada Allah. Misalkan andai saja tidak ada kabar tentang neraka yang sangat dahsyat siksaannya, maka mungkin saja nggak banyak orang yang akan zikir. Seenak-enaknya pasti dunia. Kenapa? Allah udah ciptakan, dikasih manfaat, dikasih kemudahan, dikasih fasilitas, matanya, tangannya, kakinya. Lalu nggak ditakut-takutin, kayaknya akan seenak-enaknya. Ditakut-takutin saja tentang neraka, kita mesti banyak maksiat. Apalagi kagak
takutin. Diciptakan kenikmatan surga juga sama, agar hamba-hamba Allah mau untuk menjalankan ibadah agar bisa meraih kenikmatan surga dunia dan surga akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 4 bulan ini berbeda-beda keutamaannya. Bulan Rajab, bulan pengagungan. Dikatakan oleh Nabi, Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Padahal semua bulan milik siapa? Allah. Tapi di bulan Rajab lebih ditekankan lagi, itu bulan haram. Termasuk 4 bulan yang diharamkan Allah. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan yang diharamkan. Rajab termasuk bulan pengagungan. Nggak boleh adanya peperangan. Syahrul Asam, bulan yang sunyi. Sebab dulu tatkala para nabi-nabi itu di bulan Rajab atau sebelum bulan Rajab itu banyaknya peperangan. Begitu masuk bulan Rajab itu sepi, sunyi. Kenapa? Karena bulannya Allah. Semua bulan milik Allah, tapi di bulan Rajab lebih lagi diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Rajab, bulan pengagungan, masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan bercabangnya keberkahan. Kenapa dikatakan bercabang-cabangnya keberkahan? Karena bulan Rajab kata Nabi, bulan Sya'ban kata Nabi, wa Sya'bana syahri. Sya'ban adalah bulan aku kata Nabi Muhammad. Maka bulan setelah Rajab yaitu Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan bercabang-cabangnya keberkahan. Siapa saja orang yang lebih banyak membaca salawat di bulan Sya'ban, maka akan tumbuh dan banyak mendatangkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah bulan Rajab, lalu bulan Sya'ban, yang ketiga bulan Ramadan. Apa makna bulan Ramadan? Bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Dosa-dosa umat Nabi Muhammad dibakar habis, seperti membakarnya api kepada karat yang menempel pada besi, maka hilang karat tersebut, bahkan besi pun ikut melumer. Maka Ramadan adalah bulan pembakaran. Apapun di bulan Ramadan dibakar. Nafsunya kah, termasuk dosa, dibakar di bulan Ramadan. Sehingganya apa? Keluar daripada Ramadan, masuk takbiran bulan daripada kemenangan. Siapa yang menang? Orang yang mampu melewati Ramadan imanan wahtisaban. Lalu yang keempat sekarang nih, bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan peningkatan. Makna Syawal itu kata orang Arab itu seperti buntutnya kalajengking. Buntut kalajengking itu ke bawah ke atas ya. Maka Syawal itu bulan peningkatan. Apa yang meningkat? Kata ulama, laisal aid liman labisal jadi, walakinal aid liman ta'atuhu tajid. Yang disebut hari Aid di bulan Syawal, hari Lebaran setelah Ramadan, bukan pakaian yang baru, bukan pakaian yang baru, bukan juga sendal yang baru, apalagi pekinya baru, sampai lecak banget, serius kakinya itu mah, sampai dia peci lecak banget. Bukan baju yang baru, bukan celana yang baru, bukan pakaian yang baru, bukan cat rumah yang berganti baru, walakinal aid liman ta'atuhu tajid. Tapi yang disebut hari Aid, hari kemenangan di bulan Syawal adalah takwanya kepada Allah semakin bertambah. Maka Syawal maknanya bulan peningkatan. Itu yang meningkat takwanya. Ini nasihat pun untuk diri saya ini. Coba kita perhatikan, kemarin Ramadan berapa hari ya? 30 hari.
Di bulan Ramadan kuat nggak salat tarawih 23 rakaat? Kuat nggak? Kuat nggak? Kemarin kuat nggak? Alhamdulillah. Kuat ya. Begitu akhir Ramadan, beres Ramadan di bulan Syawal, kira-kira tarawihnya masih ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau witirnya masih. Tahajudnya masih. Coba dijalankan, jangan dihilangkan. Kalau yang 23 Ramadan 23 rakaat aja kuat, apalagi yang cuman 3 rakaat. Kemarin puasa Ramadan 30 hari kuat nggak? Kuat. Kok Senin Kamisnya nggak ada yang puasa? Hah? Apa sekarang puasanya online juga? Lagi ada corona jadi online ya? Lalu apa lagi yang harus tingkatkan lagi? Kemarin waktu Ramadan kesal sama temannya ditahan-tahan. Alasannya apa? Lagi puasa sayang. Beres Ramadan malah seenak-enaknya marah sama orang. Ini dia nih yang gue tunggu-tunggu nih gitu. Kemarin gue tahan-tahan karena emang lagi puasa Ramadan asik gitu kan ya. Padahal harusnya Ramadan itu bulan madrasah, bulannya sekolah, pembelajaran. Justru di akhir Ramadan dan setelah Ramadan itulah praktek yang sesungguhnya. Karena kalau puasa Ramadan semuanya barang-barang puasa. Yang berat itu di tengah orang yang lagi tidak puasa. Benar nggak? Nahan amarah karena takut batal puasa, karena kita masih mengharap bonus ya, ini pahala puasa yang sempurna. Bisa nggak nahan amarah tatkala nggak puasa? Sulit. Saya pun yang sedang ngomong ini sulit, makanya belajar. Maka Syawal adalah bulan peningkatan. Ayo makin meningkat dong hidupnya. Amin. Berubah dong. Sholatnya makin rajin, pakaiannya makin rapi. Kalau kemarin aja my trip, my adventure, dari pos 1 sampai puncak gunung sampai. Betul gak sih? Kan kemarin gitu kan, bulan Syawal bulan peningkatan. Kemarin my trip, my adventure, dari pos 1 sampai puncak gunung gede kok nyampe. Nah sekarang dari kamar ke masjid masa nggak sampai 5 meter, 10 meter, 15 meter, kenapa nggak sampai ke masjid? Padahal keindahan puncak gunung tidak akan indah selain bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan nasihat ini buat diri saya, keluarga saya, dan seluruh para santri dan pengurus tingkatkan lagi agar Allah juga meningkatkan derajat kita di dunia dan terlebih di akhiratnya. Amin. Berubah. Lalu saya tambahkan di dalam kitab Al-Hikam ada kaul ulama Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau katakan, kaifah takhruqu lakal awaid wa anta lam takhruq min nafsikal awaid. Bagaimana bisa kalian menginginkan sesuatu yang luar biasa padahal kalian sendiri tak pernah merubah kebiasaan diri kalian itu. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, kaifa takhruq lakal awaid wa anta lam takhruq min nafsikal awaid. Bagaimana bisa kalian merubah atau menginginkan sesuatu yang luar biasa bagi diri kalian kalau kalian sendiri padahal tidak bisa merubah kebiasaan diri kalian itu sendiri. Belajar dari kesalahan yang pernah kita lalui. Sebenarnya apa sih kekurangan diri kita? Evaluasi setiap hari kita berkaca di depan cermin. Jangan cuma hanya mempercantik wajah kalian. Sekali-kali tanya, apakah wajah ini sudah membuat orang yang melihatnya itu senang? Coba. Apakah langkah ini semakin lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruk? Lalu bagaimana dia merubah diri kita? Kamu yang lebih tahu. Kemana minta pendapatnya? Allah. Melalui siapa? Guru-guru yang soleh. Doakan, minta doanya orang-orang tua kalian.
rubah. Mau sampai kapan? Santri, kamu udah ditinggal sama orang tua. Bukan orang tua kamu itu meninggalkan ini karena kamu mau beban bagi mereka. Bukan, justru kamu yang ditaruh di sini punya harapan orang tua besar terhadap diri kalian. Nanti kelak pulang, maka kamulah yang mampu mengangkat derajat orang tuamu. Kamu hidup itu pengen apa sih? Ngebahagiain orang tua. Kalau orang tua bahagia pas kamunya, kalian yang dipesantrenkan di sini, orang tuamu senang. Tinggal apa? Buktiin kesenangan orang tua dengan amanah yang kamu taruh di pondok ini. Keluar, jangan sampai masuk bisa ikro, keluar bisanya juz amat, jangan. Seminggu udah di pondok Asyifa, bisa apa, belajar apa, apakah udah bisa nyuci, apakah udah bisa masak, yang perempuan. Yang laki, apakah sudah bisa ini dan itu, ikronya sampai berapa, nulisnya udah bisa atau belum, iman Islam udah hafal atau belum. Ayo semua santri, bismillah, ini udah malam Jumat, 2 kali kamu ketemu di pondok Asyifa yang baru. Niatin, ya Allah, saya niat, benar-benar saya niat, nawaitu thalabul ilm fi maradatillah, saya niat menuntut ilmu karena mengharap keridhaannya Allah. Amin. Kalau saya nyantri membuat orang tuaku menjadi bahagia, maka ini akan saya lakukan. Karena itu yang paling cepat untuk membahagiakan orang tua. Shallu ala Muhammad. Ya kan? Hei fatakhrub lakal awaid wa anta lam takhrub min nafsikal awaid. Cari perubahan agar Allah tingkatkan derajat kita di hadapan dunia maupun di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini baik buat diri saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, dan seluruh anak saya di hadapan saya. Dan mudah-mudahan nasihat ini pun buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin. Allah berkahi kita, Allah berkahi Amin. hidup kita, berkahi usaha rezeki kita. Amin. Dan bagi para santri, Allah tumbuhkan futuhal arifin. Amin. Allah buka pemahaman ilmu bagi kalian. Amin. Allah tenangkan hati kalian. Amin. Dan mudah-mudahan nanti besar kalian membawa kebahagiaan baik orang tua dan Amin. baik orang yang sekitar kalian. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bin niyyatish shifa wa bin niyyatil qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم